Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kabar teman semuanya, sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Biasanya ini waktu-waktu rawan ya, jadi mohon berjaga-jaga. Kalau yang ngantuk silakan wudhu ya. Kita niatkan karena Allah. Ingat capek ya, tapi ingat di luar sana ada orang-orang yang ingin menghancurkan generasi kita ini. Mereka juga begadang-begadang. Mereka nggak tidur, mungkin lupa makan, uang mereka keluarkan banyak untuk ya menghancurkan generasi Islam. Maka kita harus lebih siap lagi untuk menjaga. Siap insya Allah? Boleh takbir biar ngantuknya hilang? Takbir? Insya Allah. Kurang biar ngantuknya hilang gitu ya, sampai kedengaran kekutaan. Kita berapa kilo dari sini? Jalan kaki bisa sambil dari sini? Bisa berapa jam? 10 menit ya, dekat ya berarti, Masya Allah. Takbir ya, Allahu Akbar. Masya Allah, biar setannya kabur ya. Baik, Alhamdulillah yang dirahmati Allah SWT. Seperti yang tadi yang sampaikan, insya Allah kita akan mulai sesi kita dengan tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan boleh disampaikan ya. Yang ibu-ibu boleh pakai kertas ya. Yang bapak mau langsung juga tertunda. Diskusi insya Allah mungkin 15 menit ya. Kalau ada ada nggak ada, kayaknya udah jelas semua ya. Takut diminta buat setoran hafal. Insya Allah enggak ya, cuma butuh waktu aja buat hafal. Enggak ada yang mau ditanyakan? Insya Allah jelas ya. Baik, kalau memang jelas, kita berlanjut pada pembahasan yang dikecilin sedikit ininya. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sifatul murabbi an-najih. Apa itu sifat-sifat para pendidik yang menjadikan dia sukses dalam mendidik? Kalau saya tanya, siapakah pendidik yang paling sukses di dunia ini? Jawabannya Rasulullah SAW. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, sebuah uswah, contoh yang betul-betul kita bisa jiplak ya, bisa kita tiru ya, dan itu adalah contoh yang baik. Dan itulah jawabannya kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu ya betul-betul manusiawi ya, benar-benar tidak seperti mukjizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Kita tahu ya, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa jin, binatang ya. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Di antara mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, berubah jadi ular tongkatnya. Tapi lihatlah mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran.
yang bisa kita baca sampai hari ini. Dan Nabi SAW betul-betul disetting sama Allah, ya, sebagai seorang manusia. Maka Allah sebutkan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul, sebagaimana rasul terdahulu telah diutus. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya, Nabi Muhammad meninggal dunia, ya. Apakah Nabi Muhammad meninggal dunia menjadikan kita berbalik kufur? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW memang adalah seorang manusia yang betul-betul kehidupannya itu bisa kita contoh. Nabi Muhammad seorang ayah, seorang kakek, seorang suami, pemimpin perang, tokoh masyarakat, pemimpin negara, seorang pedagang. Maka disitulah kita, dan pendidik, ya, dan dari situlah kita punya kesempatan untuk mencontoh Nabi SAW. Jadi nggak ada istilah lagi itu kan Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu. Jadi nanti kita ngebaca sifat-sifat ini jangan bilang itu kan Nabi Muhammad, enggak. Justru karena itu Nabi Muhammad pasti bisa dicontoh. Pasti bisa dicontoh. Maka Abah dan Ummahat yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, kenapa sih kita perlu menjadi seorang pendidik yang sukses? Karena Abah dan Ummahat, kalau kita sukses dalam mendidik, ya, kalau kita sukses dalam mendidik, maka akan lahir generasi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran memiliki dua sifat, ya. Apa? Bukan dua sifat, ya. Maksudnya sebelum dua sifat ini, ya, sebelum dua hal ini ada beberapa sifat, ya, yang dimiliki oleh generasi ini. Allah sebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat, Muhammadun Rasulullah, ya. Muhammadun Rasulullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang Allah katakan? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ya, ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih ayat 29. Silahkan bisa dilihat, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Sifatnya apa? Generasi yang bersama Nabi, generasi yang hasil didikan Nabi. Yang pertama, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi generasi didikan Nabi itu punya sifat tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi kalau sama orang kafir itu keras, tegas, ya. Punya wibawa, punya kekuatan, ada kemuliaan yang tidak bisa injak-injak. Asyidda'u 'alal kufar. Dia punya izzah. Lalu sifat yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Ya. Didikan Nabi ini adalah penyayang terhadap sesama mereka. Jadi sangat penyayang terhadap kaum muslimin. Dan ini jangan dibalik. Ya, jangan dibalik, jangan sampai kita setelah kita hijrah, kita ngaji, ketika umi kita, ibu kita belum ngaji, masih belum hijrah, kita keras dengan ibu kita. Kita keras sama saudara kita, sama kakak kita, adik kita, tetangga kita. Tidak pernah lagi kita menyapa mereka. Jangan. Karena justru Allah sebutkan ciri-ciri generasinya Rasulullah, didikan Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum.
Ya. Lalu apa ciri yang ketiga? Tarahum ruk'an sujada. Ya, engkau akan melihat mereka, generasi Nabawi ini, generasi Rasulullah ini, mereka menyibukkan diri mereka dalam ketaatan, ruku, sujud. Kita melihat mereka pulang pergi menuju masjid. Ya, saat Idul Adha mereka menyembelih hewan kurban dibagikan. Jadi kehidupannya penuh dengan ketaatan, dan itu terlihat. Karena tidak semua ketaatan itu tersembunyi. Tarahum ruk'an sujada. Lalu sifat yang keempat adalah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka orientasinya adalah akhirat. Orientasi mereka adalah keridhaan Allah. Jadi orang-orang yang mengaplikasikan didikan Nabi di dalam kesehariannya, mereka akan selalu bicaranya itu akhirat. Orientasinya, visinya, tujuannya itu Allah dan Allah. Ini sifat keempat. Yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita akan melihat keteduhan di dalam wajah mereka. Ya, jadi Abdul Mahad, kita bisa melihat orang-orang beriman itu ketika kita bertemu dengan mereka, wajahnya itu menenangkan hati, tersenyum, ya, menyapa, ucapkan salam. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, dan ini sudah disebutkan fit Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau lahir generasi seperti ini dari rumah-rumah kita, abadul umat semuanya, resikonya dua. Resikonya dua. Apa itu? Yang pertama resikonya adalah ya, yu'jibuz zurra. Yang nanamnya itu kaget. Jadi kalau diibaratkan generasi ini seperti tanaman yang ditanam oleh petani, kalau tanaman itu tumbuh dengan baik, dengan subur, ketika dia berbuah, petaninya aja kaget, nggak nyangka kalau tanamannya bisa seindah itu. Jadi yang kita harapkan abadul umat, nanti anak kita sudah besar, kita bersyukur, ya Allah, nggak nyangka ya anak saya bisa seperti ini. Mungkin nanti kita akan bilang, ya Allah, nggak nyangka anak saya bisa kuliah di Madinah. Anak saya nggak nyangka, ya Allah, bisa jadi seorang ulama. Yang kitanya mungkin kita merasa kita bukan siapa-siapa. Yang kita merasa kita penuh dengan dosa. Yu'jibuz zurra. Ya, kita seorang petani yang menanam tumbuhan itu pun akan terkagum-kagum. Itu resiko yang pertama. Jadi resiko pertama adalah kaget, ya, melihat hasil didikan kita semua ini. Tapi ada resiko kedua. Apa itu? Resiko kedua adalah liyaghidha bihimul kufar. Orang-orang kafir akan marah, tidak suka dengan anak-anak kita ini. Mereka akan terus menghujani anak-anak kita dengan peluru-peluru keburukan mereka. Ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa anak-anak kita tidak akan disukai oleh orang-orang kafir. Tetapi jangan khawatir, karena Allah pun memberikan, ya, janji dengan dua hal lagi. Apa itu janjinya? Ya, maghfiratan wa ajran azima. Yang pertama Allah janjikan bagi kita ampunan, dan yang kedua adalah ganjaran yang besar berupa surga. Dan mudah-mudahan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita untuk berusaha, ya, sukses dalam mendidik anak-anak kita. Dan bagaimana agar bisa sukses? Kita perlu mengikuti tata cara sebagai seorang
pendidik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enaknya agama kita itu ini Pak, sudah lengkap sampai cara nyisir, cara pakai sendal, masuk WC diajarin. Ada SOP-nya, standar operasional prosedur gitu ya. Ada caranya, coba mana Pak yang selengkap ini? Tinggal apa? Ngikutin dan jangan terlalu kreatif. Karena yang harus kita ikutin aja udah banyak, nggak usah bikin-bikin yang macam-macam dulu. Di antaranya yang harus kita ikuti adalah bagaimana sih sifat seorang pendidik yang sukses. Dan ini ada 8. Ya, siap insyaallah. Belum? Udah pernah ngantuk belum? Belum ya? Jadi kuat sampai asar. Jangan juga ya. Baik, apa dan mahat? Jadi ternyata ada sifat-sifat utama yang kalau kita semakin terapkan dalam cara mendidik kita, Allah akan mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya, kalau bahasa kitab ini, kullama iqtaraba minhal murabbi kanat lahu aunan fil amaliyati tarbawiyah. Jadi kalau seorang pendidik semakin dia mengaplikasikan sifat-sifat ini di dalam dirinya, semakin itu akan membantu dia dalam mendidik anak-anaknya. Jadi mau nggak nih? Mau ya? Insyaallah nanti akan ada contohnya. Yang pertama sifat yang wajib kita latih. Ya, wajib kita latih. Karena sifat-sifat ini bukan hanya sifat bawaan abadan semuanya. Sifat-sifat ini bisa dilatih. Dan kita kalau mau sukses mendidik, latih sifat-sifat ini. Kadang-kadang kalau tips, ya kan banyak ya, ada tips menangani ini, tips menangani itu. Tips itu mungkin puluhan bahkan ratusan. Tetapi dalam kondisi lapangan kita lagi nanganin 2 anak yang tantrum, keinget nggak Umahat tipsnya? Kabur semua, betul? Tipsnya kabur semuanya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki dan melatih sifat-sifat utama ini. Nah, kalau sifat utama ini sudah dilatih, nanti tips itu akan muncul sendiri. Kita akan terlatih untuk membuat, bahkan mengeksplorasi cara-cara terbaik untuk menangani anak-anak kita. Karena kadang-kadang kita nanganin satu anak dengan anak yang lain itu beda, betul? Kadang-kadang anak yang pertama kalau didiemin marah gitu kita ya, diem, dia langsung merasa Umi marah ya, maafin ini gitu. Anak kedua kita diemin, langsung dia Umi diem, kabur lari nih, main keluar. Beda penanganannya. Gitu ya. Jadi kita perlu punya sifat-sifat ini. Maka sifat yang pertama adalah al-hilmu wal-anah. Al-hilmu wal-anah. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu itu kalau kita buka kamus, ya, seseorang yang memiliki nafsahu indal ghadab. Orang yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Jadi kalau mau jadi pendidik yang sukses, coba belajar untuk mendidik diri kita ketika marah. Nah, ini sudah kita bahas duluan tadi ya, bagaimana caranya kalau kita marah. Ya, jadi mulai diam dan lain sebagainya tadi. Nah, ini namanya sifat al-hilm. Dan orang yang disebut al-hilmu, halim,
adalah orang yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah, bahkan ketika dia bisa membalas atau menguasai kemarahannya itu. Seorang ibu, seorang ayah marah sama anaknya, bisa nggak mukul anaknya? Artinya berpeluang nggak mukul anaknya? Mampu nggak dia bentak-bentak anaknya? Mampu. Tetapi ketika seorang ibu, seorang ayah, dia mampu memukul anaknya, membentak anaknya. Saya nggak bilang tidak boleh pukulan sama sekali ya, karena syariat ini juga ada di antaranya didikan untuk pukulan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah duduk pukulan yang bersifat pukulan kemarahan. Karena nggak boleh kita memukul dalam kondisi kita marah. Yang ada kalau kondisi marah mukul, yang ada memar-memar, patah tulang. Nauzubillah min dzalik. Anak makin sebel, ya, kita menyesal, gitu ya. Nah, Umi sama Abi ketika marah sama anak berpeluang kita bisa marahin, mungkin menghardik mereka bisa, kita bisa membentak mereka, kita bisa memukul mereka, gampang sekali. Mereka anak kecil, lemah. Tetapi ketika kita menahan diri kita untuk tidak melakukan hal itu, itulah kita namanya sedang melatih diri kita untuk memiliki sifat al-halim, al-hilmu. Nah, Nabi mengatakan tentang sifat al-hilmu ini, innal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Kata Nabi, namanya ilmu itu didapatkan dengan menuntut ilmu. Orang nih kalau mau punya ilmu, bagaimana mendapatkan ilmu? Dengan belajar, Pak. Begitu pula dengan al-hilmu. Al-hilmu itu sifat kelembutan yang bisa menguasai kemarahan, maka itu pun didapatkan dengan latihan. Nah, ini baru sifat pertama udah bikin bisa nggak nih? Bisa nggak nih ya? Bisa, insya Allah. Makanya Umi Abi saling mengingatkan karena Allah. Kalau nanganin anaknya yang lagi bikin kesal ke bapaknya, coba ditanganin dulu sama uminya, bapaknya ngerdain amarah dulu. Kalau uminya yang lagi sebel sama anaknya, coba bapaknya dulu yang nanganin anaknya. Al-hilmu wal ana. Al-ana itu tulisannya hamzah, alif lam hamzah nun alif dan tak marbutoh. Al-ana, ya. Apa itu makna al-ana? Ya, adamu al-isti'jal. Al-ana itu tidak terburu-buru, nggak gerasak gerusuk dalam diri. Anak nih baru ngelakuin apa kesalahan sedikit langsung bilang anaknya bandel. Anak ya nggak mau disuruh ke warung langsung bilang anaknya nggak nurut. Itu namanya isti'jal, buru-buru. Nah, sifat yang kayak gitu, dikit-dikit mukul, dikit-dikit bilang negatif, itu namanya isti'jal, buru-buru, ya. Apa? Kesusu ya, kalau kata orang lain. Buru-buru, ya. Sama anak tuh nggak boleh kita kayak gitu. Anak itu abadan mahat, kadang-kadang dia ngerusak barang, dia nggak pengen ngerusak barang itu. Dia cuma seneng aja. Kaca diketok-ketok pakai, dia bereksperimen gitu. Mobil abinya kayak bagus, mulus, coba digambar dikit. Nah, apakah dia karena dendam sama abinya? Biarin, dirusak aja mobil abinya biar jelek mobilnya. Emang ada nggak anak niat kayak gitu? Nggak ada. Yakin deh. Anak kecil itu ketika ngerusak sesuatu, dia sebetulnya nggak ada niat untuk. Apalagi anak-anak usia 2, 3 tahun, 4 tahun, itu memang mereka sedang merasakan ledakan energi.
Maka kita sering bilang nggak capek-capek ya, baterainya nggak habis-habis gitu kan. Memang gitu Pak. Dan itu tandanya anak kita itu sehat. Gitu ya. Makanya kalau ada anak, ya kadang-kadang dia pengen bantuin uminya nyuci piring. Tiba-tiba ya piringnya pecah. Niatnya bagus. Dan yang perlu kita ingat bahwa mereka baru hidup sebentar di dunia. Kalau mereka 3 tahun mecahin gelas, mereka baru hidup 3 tahun loh di dunia. Itu yang harus kita ingat. Enggak kayak kita yang udah puluhan tahun udah belajar banyak hal. Betul nggak Pak Nurhan? Baru usia 5 tahun, dia kan udah bisa ngomong, tapi mereka baru 5 tahun hidup di dunia. Nah kesadaran itu yang harus kita tanamkan. Oh iya nih, anak kecil. Kadang-kadang umat, ibu-ibu ya khususnya lupa kalau anaknya itu masih anak kecil. Udah bisa jalan, udah bisa makan sendiri, udah bisa bicara, disangkainya sudah harusnya ngerti. Nah ini yang benar. Makanya sifat pertama yang harus kita latih dalam pendidikan anak agar kita menjadi pendidik yang sukses adalah apa? Al-hilmu wal-ana. Siap insyaallah. Nah ini dua sifat ini pemberian atau memang harus kita usahakan? Memang ada dua sisi. Memang ada orang-orang yang Allah berikan dua sifat ini. Seperti Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, ya, namanya Al-Ashad Abdul Qais, ya. Nabi katakan kepadanya, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah mencintainya. Jadi apa namanya? Dua sifat ini sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau marah itu jangan langsung teriak, pasang status, hatiku hancur. Nanti semuanya lihat statusnya. Apalagi pasang statusnya tentang suami. Padahal kita sebentar, sehari 2 hari juga marahan sama istri, reda marahnya, tinggal lagi serumah, bener kan? Tapi orang yang sudah baca, si itu tuh nggak akur dia tuh. Maka bermanfaat, hati-hati, jangan buru-buru, gitu ya, dan tahan kemarahan kita. Maka kata Nabi, memang dua sifat ini dicintai oleh Allah. Dan ada memang orang-orang yang Allah berikan sifat ini dari bawaannya. Jadi apa? Speknya memang ada dua sifat ini gitu ya. Fiturnya ada gitu ya. Tetapi memang ada yang harus usaha. Seperti yang tadi hadis Nabi, wal hilmu bittahallum. Namanya sifat al-hilmu itu didapati dengan berusaha, terus dilatih. Umar itu, Bapak Ibu sekalian, Abdul Mahat, kurang kerasnya sahabat itu kalau melihat Umar bawa tongkat lari, setan aja nggak mau lewat jalan yang dilalui Umar, keras. Tapi setelah menjadi khalifah, setelah dididik bertahun-tahun dengan Nabi, lalu mentarbiyah dirinya, Umar menjadi orang yang paling lembut, menjadi contoh seorang pemimpin. Seorang khalifah, bayangkan memikul karung gandum di atas pundaknya, memasakkan masakan untuk orang-orang miskin. Itu kelembutan, dan itu didapatkan dengan melatih, berusaha, berenang suami, gitu ya. Nah ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang sifat yang pertama ini. Ada seorang bernama Abdullah bin Thahir. Jadi ada seorang bernama Abdullah bin Thahir. Dia teman dari seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Ya,
seorang khalifah bernama Al-Ma'mun suatu ketika ya memanggil pembantunya. Ya gulam. Gulam itu sebutan untuk pemuda yang menjadi budak melayani tuannya. Ya gulam, dipanggil ya. Misalnya kalau kita bi ya, atau siapa mas misal gitu ya. Nah ini seorang khalifah memanggil budaknya nggak ada yang datang. Budaknya nggak ada yang datang. Lalu semakin lama makin panggilan makin kenceng, ya karena bisa pada kemana sih ini, ya kan? Ada keperluan. Ya pulang tambah kenceng lagi. Tiba-tiba datanglah seorang, ya, seorang pemuda dari bangsa Turki datang ke hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Lalu pemuda ini bilang kepada Khalifah Al-Ma'mun dengan agak-agak kurang sopan, kami lagi makan, emang nggak boleh kami makan gitu. Padahal minta maaf bisa gitu ya, bilang baik-baik, izin makan dulu. Tapi enggak, budak ini langsung bilang emang nggak boleh apa kita makan ya, manggil-manggil terus ya, ibaratnya gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada karyawan kayak gitu kesel nggak? Ini khalifah loh, khalifah itu wah kekuasaannya hampir mutlak ya, mirip-mirip raja ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun mendengar perkataan seorang pemuda ini? Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan diam beberapa saat. Kata seorang tadi yang bernama Abdullah bin Tahir, temannya Khalifah Al-Ma'mun ini, dia bilang, budak ini kalau nggak dihukum bisa dipenggal ini, gitu ya, karena udah kurang ajar sama khalifah. Ternyata tidak seperti itu ya. Seorang Khalifah Al-Ma'mun ini menoleh kepada Abdullah bin Tahir ini, lalu mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, sesungguhnya inna rajula idza hassana akhlaqahu sa'at akhlaqa khadamahu. Sesungguhnya seseorang kalau dia baik akhlaknya, maka pembantunya akan buruk akhlaknya. Mafhum nggak maksudnya? Kadang-kadang seorang majikan kalau terlalu baik, nanti pegawainya jadi suka kurang ajar. Dan itu dikatakan setelah Khalifah Al-Ma'mun ini menunduk dengan cukup lama, menahan amarahnya, nggak langsung menghardik, nggak langsung menghukum gitu. Karena kata Nabi, ya, as-sabru 'inda sadbatil ula. Kesabaran itu ada pada hentakan pertama. Yang paling sulit. Yang namanya sabar itu paling sulit di hentakan pertama. Artinya dalam kondisi awal itu paling sulit. Kalau kita bisa nahan di kondisi itu, insya Allah akan semakin mudah. Mungkin tadi Khalifah Al-Ma'mun diam, ya, dia sampai yang tadinya Abdullah bin Tahir itu menyangka akan dihukum budaknya. Ternyata enggak, ya. Dan ini adalah contoh dari sebuah sikap al-hilmu wal ana. Dan dia memaafkan budaknya tersebut. Gitu ya. Itu sifat pertama. Pertanyaannya bisa, Bapak Ibu, ada semangat? Bisa insyaallah. Insyaallah. Kalau tiba-tiba misalkan anak melempar HP kita ke air, ya, apa yang akan kita lakukan? Apa? Ambil HP. Apakah kita langsung membentak anak kita? Nah, ini memang tidak mudah, tapi kalau dilatih insya Allah bisa. Minimal dalam kondisi-kondisi seperti itu kita diam, jangan berkata-kata. Berpikir dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Gitu ya. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, Abadul Mahat,
adalah ar-rifqu wal bu'du 'anil 'unf, yaitu kelemah lembutan dan jauh dari sifat pemarah dan kasar. Jadi kalau kita mau jadi pendidik yang sukses, latih agar kita berlemah lembut dan tidak kasar terhadap anak-anak kita. Apakah itu artinya lemah? Tidak, berlemah semuanya. Enggak. Ingat, boleh marah, tapi kita ganti gaya marah kita. Setuju? Setuju insya Allah? Ini latihannya bisa bertahun-tahun ya. Kalau yang belum biasa. Ya, tapi insya Allah di sini wajah-wajahnya wajah-wajah yang penuh dengan kelembutan. Ini insya Allah makhluk-makhluk halus semuanya. Halus budi pekertinya, halus akhlaknya gitu ya. Baik ya. Ar-rifqu wal bu'du 'anil 'unf. Suatu ketika Nabi lagi jalan. Lalu ada orang kafir bilang kepada Nabi, "Assalamu alayka ya Muhammad." Kehancuran, kebinasaan bagimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad lagi sama istrinya, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah mendengar suaminya yang tercinta Rasulullah dibilang seperti itu, marah. Dan marahnya syar'i enggak? Syar'i nggak marahnya? Syar'i. Dijawablah sama ibunda Aisyah, "Wassamu 'alaika wal la'nah." Jawabannya lebih pedas. Kadang-kadang memang itu ini ya, keahlian ummahat ya. Ya. Membela hak ini, membela kebenaran ini ibunda kita. Ya, semoga kebinasaan bagimu dan laknat Allah. Ditambah sama laknat. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi bilang, "Irfiqi ya Aisyah." Berlemah lembutlah wahai Aisyah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu yunza'u an syai'in, dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan dia buruk. Gitu. Jadi berlemah, kalau kita mau indah ya, keluarga kita, rumah kita, maka hiasilah dengan kelembutan. Ya. Lalu Nabi menjawab orang kafir itu dengan wa'alaikum. Jadi cukup Assalamualaikum Muhammad, wa'alaikum. Jadi nggak usah emosi, nggak usah emosi. Jawab aja dengan berwibawa, gitu ya. Tapi ibunda Aisyah marah gitu juga syar'i. Tapi itu aja diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi abal mahat, kelemah lembutan itu adalah sifat yang dicintai dan ini merupakan penghias dari diri dan juga keluarga kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Ya, makanya kita lihat Nabi Muhammad itu sangat berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggikan suara kecuali ya pertama dalam keadaan berperang. Jadi kalau perang teriak, serang, Allah Akbar, jangan pelan-pelan, serang, Allah Akbar, itu nggak semangat nanti perangnya ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau lagi perang penuh dengan kekuatan. Atau dalam keadaan berkhutbah, mengingatkan, itu memang Nabi dengan suara yang keras, ya, dan tidak pernah membentak,
gitu ya. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita minimal kita kurangi? Kecuali lagi perang atau lagi khutbah ya. Khutbah juga jangan pelan-pelan, nanti pada ngantuk. Kadang-kadang udah teriak-teriak juga masih ada yang tidur. Gitu ya berhormat ya. Jadi Allah mencintai kelembutan. Selanjutnya diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah. Perhatikan ini. Nabi mengatakan man yuhrimur rifqa. Ya, man yuhramur rifqa yuhramul khairu kullu. Barang siapa yang diharamkan darinya kelembutan, maka sesungguhnya dia sedang diharamkan baginya segala kebaikan. Bayangkan, jadi orang yang terbiasa kasar, dikit-dikit mukul, dikit-dikit ngebentak, narik anaknya, ya, maka itu kita akan tercabut kebaikan dari diri kita. Sekali lagi bermanfaat, ini perlu latihan bertahun-tahun. Tapi lebih baik kita melatih hal ini. Ya, sampai pada satu titik, insya Allah kita akan terbiasa untuk berlemah lembut kepada anak-anak kita. Ya, hindari memukul, pukulan kemarahan, hindari bentakan, hindari cacian dalam pendidikan, karena itu bentuk apa? Bentuk kekerasan. Bukan kekerasan ini, bentuk apa? Sifat yang keras. Ya, bisa nggak? Bisa. Kadang anak-anak ya, ketika kita larang sesuatu dengan kita teriaki, dia akan semakin menantang. Perhatikan. Tapi kalau kita samperin, kita hadapkan, dipeluk dulu, Umi sayang sama kamu. Dengerin Umi ya, mainannya sini. Umi mau kamu belajar dulu. Dan ini mungkin perlu pembiasaan. Nanti lama-lama anak kita terbiasa dengan pola itu. Tapi kalau anak-anak diteriakin dari jauh, pulang, makin jauh dia. Pulang enggak? Enggak, makin jauh. Dengar enggak? Betul, coba deh. Makanya Nabi ketika Anas bin Malik disuruh sama Nabi, ya, lalu akhirnya malah main di pasar, apa yang Nabi lakukan? Diteriakin dari jauh? Enggak. Ya, Nabi samperin Anas bin Malik sampai di belakang, persis di belakangnya, dipegang pundaknya, jewernya bukan jewer melinting gini ya, jewer yang gini, ayo kemana, gitu. Dan jeweran kayak gini tuh bagus untuk kesehatan. Coba kalau lagi terapi kan suka di ini ya, pijit-pijit gitu. Jadi itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bermanfaat, ayo bisa. Bahkan kata Anas bin Malik, selama saya bersama Nabi 10 tahun, ya, karena Anas bin Malik itu dititipin sama ibunya. Jadi orang-orang ketika Nabi datang itu pada berlomba, ada yang ngasih kurma, ngasih makanan, menawarkan tempat tinggal. Nah, ibunya Anas bin Malik ini nggak punya apa-apa kecuali Anas bin Malik. Akhirnya Anas ini dititipin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil Unais. Panggilan sayang Nabi kepada Anas adalah Unais, Anas kecil. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun saya menemani Nabi, tidak pernah saya dihardik, dibentak, dipukul, nggak pernah. Bahkan Nabi tidak pernah mengkritik saya dengan mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kebanyakan kesalahan orang tua, kebanyakan apa? Tidak bicara sama anak-anak kecuali lagi nyuruh, ngeritik, ngomelin, ya, atau ngebentak.
Ini khususnya ayah nih, karena capek mungkin ya. Jadi nggak pernah tuh ketawa bareng sama anak-anak. Pernah nggak main sampai guling-guling sama anak? Insya Allah pernah, alhamdulillah. Pernah nggak main hujan-hujanan bareng sama anak-anak sambil pelukan? Pernah? Belum? PR. Dikit lagi musim hujan. Tapi jangan yang banyak geledek ya, jangan banyak apa? Petir. Beresiko ya. Tapi hujan-hujanan, Nabi hujan-hujanan. Misalnya ketika hujan turun, Nabi mengingsingkan dengan baju Allahumma sholli ala Nabi, menikmati hujan, bertadabbur, jangan lama-lama, nggak usah 2 jam, 15 menit cukup, langsung ajak mandi sambil sampaikan, nah lihat tuh hujan ciptaan siapa? Allah baik banget nurunin hujan. Dilihat langitnya, tiduran bareng di halaman rumah melihat ke langit sambil hujan, itu indah banget. Anak-anak kita akan ingat sampai mereka dewasa. Berikan kenangan-kenangan indah itu untuk mereka. Jangan kenangan anak-anak itu diomelin Abi. Pokoknya ingat Abi itu, pokoknya kalau Abi lagi marah, paling baik kalau lagi ngapain? Lagi nyuruh. Dek, sini dek. Ganteng sini ganteng. Tolong dong pijitin Abi. Ya boleh. Ya, tapi jangan pas lagi itu aja. Siap insya Allah. Ya Allah, bermanfaat, indah banget kalau kita main bareng sama anak, ya. Hujan-hujanan bareng, insya Allah. Maka bermanfaat semuanya. Ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzaw an syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah ada dalam diri seseorang melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari diri seseorang melainkan akan menjadikan orang tersebut buruk. Ya. Maka ayo bismillah kita terapkan. Ya, kita terapkan sifat kedua ini. Selanjutnya kita lihat ya, suatu ketika ini ada kisah. Suatu ketika Nabi itu pernah sholat, sujudnya lama benar. Jadi lagi sholat jamaah gitu ya. Nabi nggak bangun-bangun sampai sahabat mengira Nabi meninggal dunia. Ya, ada yang mengira Nabi meninggal dunia, ada yang mengira Nabi mendapatkan wahyu sehingga nggak bangun-bangun. Ternyata bukan dari kedua itu. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi ya menjelaskan kepada para sahabat. Waktu itu Nabi lagi bawa cucu, ya. Pas Nabi lagi sholat, cucunya itu naik ke pundak Nabi. Dan Nabi membiarkan cucunya tersebut berada di pundak Rasul yang mulia, dan sampai mereka puas turun sendiri. Baru setelah itu Nabi bangkit dari sujud. Lihat seorang Nabi, manusia terbaik yang pernah hidup di bumi Allah ini, sholat nungguin anak kecil di atas pundaknya yang mulia. Nah, kita belum nggak sampai jam lah ya, tapi ketika anak kita lagi naik di atas pundak kita bangun, jatuh anak kita. Maka lihat bagaimana Nabi SAW begitu berlemah lembut kepada anak-anak. Karena suatu ketika Nabi juga sedang menggendong cucunya. Ya, cucunya itu buang air kecil di atas yang badan Nabi SAW. Ya, sampai mau diambil sama sahabat yang lain, kata Nabi nggak usah. Ya, dan Nabi mengantarkan anak itu pulang ke rumahnya. Lihat bagaimana contoh dari Nabi SAW. Makanya sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi.
gitu ya. Itu yang kedua. Nah, ada kisah ini juga hampir sama yang tadi ya. Jadi kalau ini seorang khalifah yang bernama Zainal Abidin, mungkin sering dengar ya, Khalifah Zainal Abidin. Suatu ketika Zainal Abidin ini sedang minta kepada budaknya, pelayannya, untuk menuangkan minuman ke tempat minumnya, ke gelasnya. Akhirnya dituangkanlah minuman oleh pembantunya itu. Tiba-tiba lagi nuangin seperti itu, tekonya yang dipegang sama pembantunya itu jatuh dan pecah sampai mengenai kakinya Zainal Abidin dan kakinya berdarah, terluka. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sampai terluka. Lalu tiba-tiba ya, ini pelayannya ini karena sudah hafal Quran gitu ya. Sudah hafal Quran, baca surat Ali Imran ayat 134. Ya. Intinya ayat itu adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Artinya bersegeralah menuju surga Allah bagi siapa? Wal kadhiminal ghaidh. Bagi orang yang menahan amarahnya. Jadi langsung dibaca ayat itu biar gak diomelin. Pas numpahin berdarah, wal kadhiminal ghaidh. Lalu kata Zainal Abidin, saya telah menahan amarah saya. Dilanjutin ayatnya sama pelayannya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kata Zainal Abidin, saya telah memaafkan kamu. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Diterusin lagi ayatnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Zainal Abidin, sekarang saya bebaskan kamu, merdekakan kamu. Masya Allah. Gara-gara numpahin ya ke kaki berdarah, jadi dibebaskan. Masya Allah. Ini orang-orang yang bertakwa, yang tuntunannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Maka Abdul Mahat yang dirahmati oleh Allah SWT, begitulah orang-orang soleh sebelum kita, yang mereka menjaga kelembutan diri mereka, bahkan terhadap ya orang-orang yang berada di bawah mereka. Padahal bisa aja dihukum, bisa aja dibentak, tapi tidak dilakukan. Dan itu adalah sifat yang keberapa? Yang kedua. Apa itu? Ar-rifqu, kelemah lembutan dan jauh dari sifat kasar. Selanjutnya, sifat yang ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik agar Allah bantu untuk mendidik anak-anaknya adalah sehendaknya kita ini memiliki sifat yang disebut sebagai al-qalbur rahim, hati yang penyayang. Jadi kalau tadi lebih pada sifat-sifat yang sifatnya eksternal ya, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbuat. Kalau ini lebih kepada internal kita, hati kita nih. Hendaknya kita melatih hati kita untuk memiliki kasih sayang. Ya. Jadi Abdul Mahad, kalau kita mau sukses mendidik anak-anak kita, sayangi anak kita itu betul-betul kasih sayang yang tulus kepada mereka. Bukan karena udah terlanjur punya anak, bukan karena juga anak kita itu mirip sama kita. Ada orang tua sayang sama anaknya kalau mirip sama bapaknya. Kalau nggak mirip, mirip ibunya gitu ya, nggak disayang. Bukan juga karena gender, laki-laki disayang, perempuan nggak disayang, atau sebaliknya. Bukan juga karena kita ingin balas budi anak kita, kita sayangin nih biar nanti anak kita misalkan balas kebaikan kita. Bukan itu, tapi kita menyayanginya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abadul Mahat yang dirahmati Allah SWT, pernah nggak kita berpikir kenapa sahabat itu betul-betul nurut sama Nabi? Bahkan Nabi kalau bicara kepada para sahabat, 3 kali pengulangan sahabat hafal hadis Nabi. Hadis Nabi itu ribuan, Pak, jutaan. Kok bisa? Ya, jawabannya adalah karena mereka betul-betul merasakan kasih sayang Nabi dan mereka pun mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat, istri, kalau sayang sama suami, omongan suami akan diingat nggak kira-kira? Diingat, Pak. Suami, nah ini bahaya nih. Kalau sayang sama istri, ingat nggak kata-kata istrinya? Tapi memang agak lebih lupa ya, karena urusannya mungkin banyak ya, dan otaknya agak berbeda. Kalau laki-laki itu biasanya mengingat hal-hal yang sifatnya umum, global ya. Kalau ummahat ini mengingat sifat-sifat yang rinci. Oke, cocok jadi ahli sejarah. Gitu ya. Gitu. Bisa menyebutkan kejadian secara rinci gitu ya. Masya Allah. Ini saling mengisi lah ya. Tapi Abadul Mahat, intinya lihatlah para sahabat itu ya, ketika dia sayang sama Nabi, omongannya itu Nabi bicara langsung direkam. Ya. Nah, kalau kita pengen anak-anak kita itu betul-betul mendengarkan kata-kata kita, kita perlu betul-betul mencintai mereka dan buat mereka itu betul-betul merasa kita cintai, sehingga mereka pun mencintai kita. Sampai sini mafhum ya? Tahu testimoninya sahabat terhadap Nabi? Para sahabat tuh merasa kalau mereka berada di sisi Nabi, Nabi itu paling perhatian sama sahabat itu. Gitu loh. Jadi bagaimana ke anak-anak? Jadikan anak-anak kita itu kalau ada kita, mereka merasa disayang sama kita. Gitu ya. Nah, bagaimana kasih sayang itu, Pak? Ya, pertama dengan kata-kata. Jadi ungkapkan kasih sayang kita kepada mereka. Kalau bisa berempat, jangan pernah lewat 1 hari kecuali abah dan ummahat sampaikan sayang ke anak. Ada yang hari ini belum bilang sayang ke anak? Bilang, Dek, Abi sayang banget sama kamu. Awal-awal kaku ya, lama-lama insya Allah lihai. Benar. Jangan gengsi ngomong sayang. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cinta dengan fulan, dengan sahabat yang lainnya. Sudah disampaikan belum kata Nabi? Belum, sampaikan. Jadi sunnahnya ketika kita memiliki rasa kasih sayang kepada seseorang, ya kepada saudara, apalagi ke anak, itu disampaikan. Sayang banget sama adik, sayang banget sama kakak. Pokoknya Abi paling sayang sama kamu. Nanti ke anak yang satunya, Abi paling sayang sama kamu. Insya Allah mereka nggak debat kok, orang Abi sayang sama aku, enggak gitu. Mereka akan menerima itu untuk diri mereka. Ya, pertama apa? Ungkapkan kata-kata sayang, Pak. Karena ini kalau nggak diingetin lupa, kita kadang-kadang lupa. Sahabat juga dulu ada yang diajarin bagaimana cara menyayangi oleh Nabi. Yaitu cara yang kedua, dengan sentuhan fisik. Apa itu sentuhan fisik? Cium, peluk, ya, usap, ya, 3 hal ini. Ini cara menyayangi yang kedua, agar anak-anak kita merasa disayangi. Makanya para ulama sampai ada pembahasan dalam kitab mereka, al-adlu bainal aulad, ya, adil di antara anak-anak bahkan dalam urusan cium. Jadi kalau punya anak 3, yang satu dicium, semuanya dicium. Kalau anaknya masih kecil-kecil semuanya. Kalau udah agak besar dipeluk. Jelas ya sampai sini ya?
Ini penting, sentuhan fisik ini penting. Karena ketika Nabi menciumi anak-anak kecil, ada sahabat yang heran, ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil? Ya, kata Nabi, punya anak, punya 10 ya Rasulullah, saya nggak pernah nyium mereka satupun. Punya anak 10 nggak pernah nyium anaknya. Itu orang Arab Pak, sampai nyium aja harus diajarin. Orang Indonesia, Insya Allah, anak orang juga dicium ya. Ini lucu banget, Insya Allah. Nggak izin bakal nyium anaknya. Izin dulu ya. Apalagi masa-masa corona kemarin ya. Jadi apa namanya? Sentuhan fisik itu perlu. Ya, dicium, anak itu dicium, dipeluk, ya sambil doakan tadi, dan diusap-usap. Apa yang perlu diusap? Yang perlu diusap nih ubun-ubun kepala satu, ya. Terus qafiyatul ra's itu sini di batas rambut belakang. Harus sini pundak, dada, ya, dan punggung. Berikan, nanti mereka akan merasakan kita ini beneran sayang. Kalau kita bilang sayang tapi nggak pernah dicium, ya, kalau ngomong dari jauh itu terasa beda, gitu ya. Itu cara kedua untuk mengungkapkan kasih sayang. Cara ketiga untuk mengungkapkan kasih sayang adalah dengan doa. Tadi doa yang tadi itu. Jadi Nabi itu biasa mendoakan sahabat itu dan anak-anak itu kedengeran sama yang didoakan. Walaupun yakin Nabi pasti mendoakan dalam kesendirian beliau. Tapi Nabi seringkali mendoakan sahabat kedengeran sama orang yang didoakan. Kenapa? Agar terasa gitu. Jadi sambil tadi udah diajarin doanya ya, Allahumma inni uhibbuhu fa'ibbahu. Ya Allah, Abi sayang banget sama kamu, semoga Allah sayang sama kamu. Gitu, diterjemahin. Ya. Abi sayang banget sama kakak, semoga Allah sayang sama kakak. Allahumma inni uhibbuhu fa'ibbahu. Gitu ya. Nah, 3 hal ini, 3 treatment ini kalau kita lakukan, anak-anak insya Allah akan merasakan kasih sayang kita. Dan tentunya masih banyak lagi dengan memberikan didikan, dan itu terkait dengan hak, memberikan hak. Tapi coba praktekkan 3 hal ini. Siap insya Allah? Insya Allah apa ya? Insya Allah. Buat yang artinya jangan malu artinya bilang sayang, ya, meluk anak. Insya Allah kalau orang Indonesia mah nggak malu ya. Baik. Gitu ya, jadi kita perlu memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya, nanti anak-anak juga akhirnya merasakan kasih sayang itu, dan itu menular. Dia akan memiliki sifat kasih sayang juga nanti kepada yang lain. Ya, jadi anak-anak itu tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Ada seorang perempuan datang, ya, dia kelaparan, diberikan kurma oleh ibunda Aisyah. Dia bawa anak 2, diberikan kurma 3. Anaknya dikasih satu kurma, dimakan langsung habis. Tinggal 1 kurma punya ibunya. Lalu ibunya itu membelah kurma itu, dikasih lagi kedua anaknya, sehingga ibunya ini tidak dapat kurma sama sekali, padahal sama-sama kelaparan. Lalu ibunda Aisyah menceritakan itu kepada Nabi. Nabi bilang ibu itu akan masuk surga karena kasih sayangnya. Dan kita juga sering dengar tentang kisah seorang wanita yang dia adalah tunang susila, ya. Lalu dia menolong seekor anjing yang hampir mati, tetapi dengan itu menjadi sebab dia masuk surga. Dan ada juga seorang wanita ahli ibadah yang mengurung kucing sampai mati nggak dikasih makan, itu menjadi sebab dia masuk neraka. Jadi hati yang penyayang itu penting dalam pendidikan. Itu yang ketiga, ya.
Bisa insyaallah. Yang pertama apa? Al-hilmu wal ana. Yang kedua ar-rifqu. Yang ketiga al-qalbur rahim, hati yang penyayang. Yang keempat Abdul Mahad adalah akhdhu aisaril amrayni ma lam yakun itsman. Jadi biasakan untuk memilih hal-hal yang lebih mudah kalau ada pilihan, selama tidak dosa. Jadi selama nggak dosa, kalau ada pilihan yang lebih mudah, maka pilihlah, mudahkanlah anak-anak kita. Ya, misalkan apa? Abi boleh nggak nih ke Kutat pakai sepeda, misalkan rumahnya dekat dan aman gitu ya? Ya. Boleh kalau emang itu ada pilihan yang lebih mudah. Misalkan setoran Al-Quran dengan cara ya apa namanya, boleh nggak nih satu halaman atau harus langsung satu juz? Nggak apa-apa, satu halaman memudahkan mereka. Kayak tadi ya, setoran doa, mau sekarang apa buat PR? Ya udah, kalau buat PR itu lebih mudah, selama tidak dosa, maka berikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Ini harus menjadi sebuah prinsip kita dalam mendidik. Ya. Baik, itu yang keempat. Lalu yang kelima, Abdul Mahad, yang karena waktu kita sebentar lagi ya, adalah al-luyunatu wal murunah. Al-luyunatu wal murunah artinya adalah fleksibilitas. Jadi kita memberikan sebuah toleransi. Jadilah seorang pendidik yang memiliki toleransi, khususnya pada kesalahan pertama. Misalkan anak-anak baru belajar nyuci piring, tiba-tiba mecahin gelas atau piring, maka berikanlah toleransi dia untuk ya terhadap kesalahannya itu. Karena bermanfaat. Kadangkala seseorang yang melakukan kesalahan, dia untuk memperbaiki diri hanya perlu dimaklumi, walaupun nggak terus-terusan ya. Jadi toleransi di sini bukan berarti terus ditoleransi, enggak juga. Ini khususnya pada kesalahan-kesalahan pertama. Jangan terlalu kita misalkan kita dengar hadis Nabi 10 tahun ya, kalau nggak mau sholat pukul. Anak kita kesiangan ya, sehingga dia tidak sholat. Apa yang harus kita lakukan? Nasihati dulu, berikan toleransi sampai ketika dia memang tidak mau sholat, baru kita berikan hukum. Itu ya maksudnya ya. Jadi toleransi dalam mendidik itu penting ya teman-teman semua. Ya, misalkan anak-anak kita targetkan 1 maqra sehari, tapi dia sudah berusaha sampai nangis-nangis ngapalin, tapi nggak bisa juga. Kita berikan toleransi, kesempatan, ya. Dan insya Allah dengan itu anak-anak kita akan terus tumbuh menjadi lebih baik. Ya, itu yang keberapa? Yang kelima. Lalu yang keenam, sifat seorang pendidik yang sukses adalah al-ibti'adu 'anil ghadab. Menjauhi kemarahan. Ya. Jadi betul-betul kalau kita mau jadi orang yang seorang pendidik yang sukses dalam didikan kita, hindari kemarahan. Jadi kemarahan itu kalau dibiarkan dilepas kemarahan itu bermanfaat, dia akan semakin kuat. Berikutnya kemarahannya akan semakin hebat. Yang tadinya cuma berteriak, lama-lama merusak
barang-barang sekitar. Kalau dibiarkan terus, lama-lama menyakiti diri. Dibiarkan terus, menyakiti orang lain. Dibiarkan terus, mencelakai diri dan orang lain. Semakin lama semakin dosisnya semakin parah. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Nabi, Rasulullah, berikan aku nasihat. Kata Nabi, "La taghdab." Jangan marah. Walakal jannah, bagimu surga. Jadi bukan boleh marah gitu ya, tapi catatannya enggak. Nabi bilang, "La taghdab walakal jannah." Karena menahan marah itu salah satu sebab masuk surga. Tadi ya dalam surat Ali Imran tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Salah satu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidh, yang tadi yang dibacakan kepada siapa? Khalifah Zainal Abidin. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan amarah padahal dia mampu untuk marah. Gitu ya. Susah nggak? Nggak mudah, betul? Makanya ganjarannya adalah surga. Ayo coba buat challenge, tantangan. Catat di buku, Umi sama abinya sebulan nggak marah sama anak. Atau bikin skor. Kalau abinya marah, abi skor 1. Umi marah, skor 1 ya. Nanti siapa yang paling banyak marahnya? Yang paling banyak marahnya berarti kalah. Berani nggak? Harus berani ya. Siap. Tapi jangan dibikin marah. Kak, bikin marah abinya, jangan. Ya, coba. Nanti dievaluasi setiap bulan, dievaluasi. Iya, ternyata masih 15 kali marah. Oh, 30 kali kok. Berarti rata-rata sehari sekali marah. Gimana bulan depan biar jadi 2 hari sekali gitu? Nggak apa-apa. Bertahap, ingat, jiwa itu seperti anak bayi, kayak anak kecil, pelan-pelan. Nanti lama-lama 2 hari sekali. Alhamdulillah bulan ini pencapaian marah kita adalah 15 kali. Bulan depan targetnya maksimal 10 kali marah. Karena ternyata untuk menyelesaikan masalah itu bukan dengan kemarahan. Setuju? Justru kemarahan itu akan memperbesar masalah. Betapa banyak yang tadinya masalahnya kecil karena marah jadi perang kampung, tawuran dan lain sebagainya. Jadi marah itu bukan menyelesaikan persoalan. Makanya kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Lalu Nabi juga mengatakan, laisa syadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam perkelahian, ya, yang bisa memukul sekali tewas gitu ya, memukul sekali KO, enggak gitu. Yang kuat itu kata Nabi bukan seperti itu. Walakinna syadid, orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang kuat versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Yang keenam. 2 lagi, sabar ya. Yang ketujuh, abadan umahat, sifat seorang murabbi yang sukses, an-najih, adalah al-i'tidalu wat tawassut. Ya, tidak berlebih-lebihan dan sifat moderat.
Jadi kalau lagi semangat, ayo Kak, kita harus qiyamul lail setiap hari. Jangan tidur dari jam 1 sampai subuh. Oh, itu tadinya belum pernah qiyamul lail, langsung yang nggak bangun disiram. Ya. Pintu dikunci, nggak bisa masuk ke kamar. Nah, akhirnya apa? Jadi patah. Jadi kita kalau ingin meluruskan dahan yang doyong, kalau terlalu keras itu bisa membuat patah. Khususnya kepada perempuan. Kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau engkau membiarkannya semakin bengkok, ya, tulang rusuk itu adalah tulang yang paling bengkok dalam anggota tubuh, ya, dalam diri kita. Nah, kalau dipaksa akan patah. Kalau dibiarkan tambah bengkok. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita. Ya, jadi kita perlu i'tidal. I'tidal itu apa? Moderat. Ya, dan sifat pertengahan, tawassut, jangan berlebihan. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Ya, misalkan, ya, semangat, ayo kita ngafal Al-Quran, kita harus dekat dengan Al-Quran, kita harus baca Al-Quran sehari 10 juz. Wah, bisa Bapak Ibu? Abang dan Mat bisa? Bisa sehari 10 juz, tapi nggak mau ngapain. Kira-kira ini sifat pertengahan apa enggak? Enggak. Makanya ada 3 orang dari sahabat datang ke rumah Nabi, nanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Lalu mereka masing-masing setelah itu semangat. Lalu di antara mereka yang pertama mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari. Ya, pokoknya puasa setiap hari, puasa sunnah, siyamud dahr. Lalu yang satu, saya nggak mau nikah, saya mau ibadah terus. Lalu yang ketiga, saya nggak mau tidur 5 hari, mau qiyamul lail terus. Nabi mendengar itu marah. Ya, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau nggak senang dengan sunnahku, bukan bagian dari diriku. Kata Nabi, saya yang paling bertakwa kepada Allah, tapi saya menikah, saya tidur di malam hari dan bangun sebagiannya, dan saya juga berpuasa dan berbuka. Gitu ya. Jadi Abad dan Mahat, sifat pertengahan dan moderat ini penting untuk kita jaga. Ya. Lalu yang ke-8, ya, yang perlu kita latih agar kita menjadi seorang pendidik yang sukses adalah dengan kita memberikan jeda dalam menasehati anak-anak kita. Jadi jangan setiap ketemu kita nasehatin terus, sini Abi mau nasehatin kamu, sini duduk, ya. Pokoknya setiap ketemu diceramahin, ketemu dinasehatin. Maka itu akan membuat anak-anak kita menjadi bosan. Ya. Dan ini Imam Abu Hanifah, ya, juga mempraktikkan hal ini. Jadi Imam Abu Hanifah ya memberikan jeda ketika memberikan kajian ilmiah kepada masyarakat kaum muslimin pada saat itu. Ya. Begitu pula Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud itu kalau mau ngisi kajian, ya, ngisi tentang di antara sahabat yang ahli tafsir adalah Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud mau ngisi kajian itu di hari Kamis aja. Diminta, coba tambah dong setiap hari gitu. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, saya nggak mau. Nanti kalian akan bosan dan kalian tidak menginginkan ilmu lagi. Gitu ya. Dan ini sifat yang keenam yang harus kita miliki. Kita perlu mengatur dosis nasihat kita. Begitu pula pada hari ini sepertinya sudah cukup dosisnya. Maka dengan 6 sifat murabbi sukses itu saya cukupkan
Ya, nasihat untuk diri saya pribadi dan juga abang dan semuanya. Nanti kalau sampai asar sudah tidak butuh lagi nasihat. Ya, Anda cukupkan. Silakan jika ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita masuk ke sesi soal jawab atau tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Ini bismillah. Bagaimana caranya mengatasi emergen yang terluka sehingga mempengaruhi pola asuh kepada anak sendiri? Coba Ustaz. Ya. Baik. Inner child ya. Ini sekarang banyak kita temui ya yang bicara tentang hal ini. Jadi bisa dibilang apa? Luka masa kecil ya. Betul ya? Jadi kita mungkin mengalami salah didikan yang dilakukan oleh orang tua kita karena mungkin keterbatasan mereka. Zaman dulu mungkin kajian tentang pendidikan jarang ya, masa-masa perjuangan, kesulitan di sana sini, sehingga mungkin mereka mendidik dengan bagaimana caranya masing-masing dan apa yang berkembang di masyarakat saat itu. Pertama, yang saya sarankan jangan diterima bulat-bulat tentang konsep inner child ini. Ya, artinya jangan dijadikan ini sebagai sebuah pembenaran bahwa kita seperti ini karena orang tua kita. Ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang ya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi amalnya itu menjadi jaminan dia. Jadi apa yang dilakukan orang tua kita berbeda dengan apa yang seharusnya kita lakukan pada saat ini. Ya itu dulu ya. Jadi abang Mahat, ya sekarang banyak konsep-konsep psikologi. Ya memang psikologi itu ya tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep pendidikan Islam. Makanya kalau Abang Mahat baru masuk ke Kutab, biasanya kita sampaikan kita rujukannya adalah pendidikan Islam, bukan konsep-konsep psikologi yang bersumber dari Barat. Kalau konsep psikologi secara umum di Barat itu banyak membenarkan hal-hal yang kurang baik, sehingga itu menjadikan pembenaran dan pembelaan untuk kita melakukan sebuah kesalahan. Contoh misalkan diantaranya selain ini ya, ketika ada orang yang mengalami disorientasi seksual, yang sekarang lagi ramai, yang dia nyebrang dari fitrahnya, maka ini sekarang mulai diberikan pembenaran-pembenaran. Ya, baru dengar kemarin ada sekolah internasional, ya, bayarannya mahal sekali, tenaganya katanya berpendidikan semuanya, ternyata di lobi utamanya kamar kecil itu dibagi menjadi 3, kamar kecil khusus laki-laki, kamar kecil khusus perempuan, dan kamar kecil bagi anak yang kebingungan. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena dibenarkan sama konsep-konsep psikologi yang seperti itu. Jadi mereka bilang jati diri laki-laki yang terperangkap di dalam diri seorang wanita, macam-macam deh pokoknya. Ya, saya juga ketika ya ini bukan berarti saya betul-betul menyalahkan secara ini, tidak ya. Memang betul kita mungkin mengalami satu fase di mana kita diperlakukan kurang sesuai
ketika dulu. Tetapi jangan kita jadikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara menyembuhkannya, sudah diajarkan oleh Allah, yaitu dengan mendoakan orang tua kita. Cara paling baik untuk memaafkan seseorang adalah dengan mendoakannya. Maka lihat, doa kepada orang tua gimana? Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Dosa orang tuaku kepadaku, dosa orang tuaku saat mendidik diriku. Jadi kita bacakan doa ini dengan tulus. Kita maafkan orang tua kita. Kalau sudah meninggal, rahimahullah ta'ala, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Gitu ya. Jadi doakan. Doakan terus orang tua kita sampai hati kita ini ikhlas. Ya. Kita mohonkan ampunan dari Allah kepada mereka. Kita betul-betul maklumi mereka bahwa mungkin mereka dulu dalam keadaan sulit, tidak mendapatkan pendidikan tentang cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi. Orang kan kalau nggak tahu terhadap sesuatu lebih dimaklumi, betul ya? Maka kita maklumi itu ke orang tua kita. Ya, jadi doakan terus Rabbil firli wali walidayya setiap dalam sujud kita. Boleh baca dalam sujud? Boleh. Niatkan untuk berdoa. Jangan niatkan baca Al-Quran. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan sampai menetes air mata kita. Ingat kebaikan-kebaikan mereka. Kita bisa jadi sebesar ini punya anak, ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan orang tua kita ada, tetapi jasa mereka jauh lebih besar. Apalagi ibu kita yang telah melahirkan kita, bapak kita yang sudah memberikan nafkah kepada kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi doakan sambil dimaklumi dan berikan ingat segala kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, nanti hati kita akan sembuh. Ya, dan ini bisa kita terapkan ke orang yang kita benci, ya. Misalkan kita sebel banget sama tetangga, doain tetangganya. Insya Allah nanti hati kita akan sembuh. Ya, memang nggak mudah. Minimal doain aja tetangganya biar diampunin dosanya gitu ya. Jangan disumpahin ya. Nah, tapi ini memang nanti akan menyembuhkan hati kita. Nah, kalau kita sudah sembuh, kita akan siap untuk mempraktekkan apa ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Soal kedua, pertanyaan dari Hasan. Ustaz, bagaimana cara menasihati suami anak dan anak-anak? Mana melarang anak-anak tidak boleh main dengan anak yang omongannya jelek, tapi suami anak masih mengizinkan. Suka di rumah, omongan jelek kebawa ke rumah. Apa harus ditinggalin atau tidak ditemani temannya yang omongannya jelek? Apa masih diajak main? Mana takut terpengaruh dan keinget omongannya. Syukur Ustaz. Ya, ini termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan. Ya, makanya memang yang paling penting adalah umi sama abinya harus sama dulu konsepnya. Ya, caranya gimana nasehatin suami? Caranya pertama layanin dulu dengan baik. Jadi suami itu terkadang punya kebutuhan-kebutuhan untuk dilayani, ya dipenuhi kebutuhannya. Baru setelah itu ya sampaikan apa keinginan ummahat semuanya. Atau kalau sekiranya tidak memungkinkan, coba belikan buku tentang pendidikan anak atau ajak kepada kajian-kajian tentang pendidikan anak. Jadi memang kalau suami itu ya umi sama abi harus disamakan dulu. Ya memang kalau umi sama abi itu harus disamakan dulu. Ya suami istri itu harus sama, jangan beda aliran. Kalau beda aliran nanti anaknya akan bingung. Cara nyamainnya nggak bisa dipaksa ummahat.
Ya kalau dipaksa nanti suami makin nggak suka. Apaan sih nih? Habis ikut kajian jadi ngomong terus gitu ya. Jadi cerewet, jadi apa segala macam. Jangan. Cara menasehati suami kan pemimpin ya, betul nggak? Nah, cara menasehati pemimpin tuh beda sama cara menasehati rakyat. Kalau cara menasehati pemimpin ditaati dulu, ya diberikan yang terbaik, ya ditunjukkan saran-sarannya dengan cara berikan buku, ya ikutkan kajian-kajian. Dan yang terakhir doa. Istri itu doain suaminya, karena pemimpin itu paling butuh sama doa. Ya, para ulama salaf mengatakan, ya doakan pemimpin. Bahkan Imam Ahmad kalau punya doa yang paling mustajab, maka akan saya berikan kepada pemimpin. Nah, makanya doain suaminya itu ya. Jadi jangan nasihatin suami terus nanti berantem. Itu. Terus gimana anak yang kalau main sama temannya yang tidak baik kata-katanya? Ya pertama, ya memang kalau anak itu masih kecil kita perlu membatasi. Kalau memang nggak boleh main daripada terkontaminasi itu lebih baik. Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati, betul itu. Ya. Karena fitrah itu kalau sudah tercampur abadan mahat, mengobatinya lebih sulit. Ya, tapi kalau anak ini sudah bisa dilatih, sudah punya kesadaran, maka tumbuhkan mana'ah nafsiyahnya, tumbuhkan imunitas dirinya dengan kita disiplin mengatakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga ketika anak-anak itu datang keluar, dia bertemu teman yang berbicara yang kotor, dia akan bilang kamu bicaranya tidak baik. Tapi untuk sampai pada tahapan ini anak-anak ini perlu dilatih. Minimal anak itu 7 tahun, 10 tahun baru bisa dia punya komitmen terhadap kebaikan. Gitu ya. Nah, selama belum punya komitmen terhadap kebaikan itu, maka lebih baik dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Ingat kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Ya, jadi konsep jangan pilih-pilih teman itu kurang tepat. Yang benar adalah kita perlu memilih-milih teman baik, ya teman dekat, tetapi bergaul kepada semua orang dengan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kalau berakhlak baik kepada seluruh manusia, tetapi mengambil teman dekat harus teman-teman yang baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi dari saya langsung. Ada yang mau bertanya secara langsung? Umumnya mungkin? Abahnya mungkin? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kan punya anak 4 Ustaz, umurnya beda-beda. Terus di anak kedua dengan anak ketiga itu kan bedanya hanya setahun. Pas dia anak suruh sholat, bilang ini aja nggak sholat, punya gitu sholatnya nggak besar, maka teteh harus di luar gitu. Gimana Ustaz caranya untuk mendidik anak yang berusia Ustaz? Bukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendidik anak yang beda usia? Usianya yang pertama berapa tahun umur? Yang pertama berapa? Bedanya 3 tahun. Yang paling besar berapa tahun? 10 tahun. Yang pertama 10 tahun, yang kedua umur 7 tahun, yang ketiga umur 5 tahun,
dan yang terakhir 2 tahun. Iya, taib ya. Ini beda-beda tapi ini ya apa namanya bertingkat gitu ya. Nah memang kalau anak itu dia terkadang betul ya, anak itu membandingkan dengan adiknya atau kakaknya. Maka yang harus kita misalkan ke anak yang sudah lebih besar memandang adiknya itu berikan keterangan bahwa adiknya itu masih kecil misalkan kok adik nggak sholat ya, sampaikan adik kan masih bayi gitu ya. Kalau bayi itu belum disuruh sholat, kalau kamu sudah 7 tahun gitu ya, maka sudah Umi suruh untuk sholat ya, sehingga yang 5 tahun, yang 3 tahun dimaklumi oleh adiknya yang usia atau kakaknya yang usia 7 tahun gitu ya. Dan kalau 10 tahun ya ini memang seharusnya kita mendidiknya itu sesuai dengan berkaitan dengan sholat ya. Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat usia 7 tahun. Jadi kalau 4 anak itu seharusnya yang sudah diperintahkan sholat usia 7 dan juga 10 tahun. Yang 2 tahun biarin aja ngikut-ngikut ya. Jadi kalau yang kakaknya 2 ini sholat, insya Allah yang 2 ini ikut sholat. Justru yang paling besar 10 tahun itu kalau nggak sholat perlu di treatment dengan hukuman. Yang paling tinggi hukumannya adalah hukuman pukul. Kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukul kalau nggak mau sholat juga di usia 10 tahun gitu ya. Tentu dengan tahapan-tahapan, jangan terburu-buru tadi ya gitu ya. Maka bagaimana agar tidak membandingkan, kita perlu punya konsep yang jelas tentang urutan pendidikan gitu ya. Jadi biar anak tuh paham, oh kalau kenapa sih Umi lebih keras ke aku, adik aja nggak sholat nggak dipukul, ya adik masih usia 7 tahun, kamu sudah 10 tahun, tanggung jawab kamu sudah besar, sebentar lagi kamu balik, Umi sayang sama kamu, makanya kalau kamu masih nggak mau sholat, Umi pukul beneran gitu ya. Jadi kalau konsep kita jelas, mereka juga akan paham dan konsisten menyampaikan itu, jangan berubah-berubah. Jangan sekarang pukul besok enggak, sekarang disuruh besok enggak, jangan. Itu nanti anak-anak akan meremehkan didikan kita. Dan juga konsisten, suami istri harus apa? Kompak, jangan beda-beda. Nah ini kadang kesulitan itu ketika beda. Yang satu nggak boleh nonton YouTube, yang satu sama abinya boleh. Nah itu nanti jadi repot ya. Makanya disamakan dulu, Umi abinya harus ngobrol dulu nih, apa yang mau disepakati, 1, 2, kalau minjemin HP berapa menit, ayo sepakatin, biar anak nih nggak nyari tempat perlindungan ya, ke uminya nggak boleh, ke abinya gitu ya, ke abinya nggak boleh, ke uminya ya. Apalagi kalau ke neneknya. Nah, ini nenek memang sayangnya itu kadang-kadang terlalu sayang sehingga tidak menghiraukan hal-hal yang sifatnya idealis. Tapi itu bentuk kasih sayang nenek yang merupakan sebuah keberkahan ketika seorang nenek masih ada untuk cucunya. Jadi insya Allah nggak terlalu parah-parah amat lah ya, berdoa karena ada keberkahan seorang ibu di situ ya. Nah kita ini orang tua yang jadi fokusnya gitu ya. Jadi kalau mau biar aman, kita pertama harus punya konsep yang jelas dalam pendidikan dan konsisten ya, konsisten dalam menyampaikan dan sepakat antara orang-orang yang terlibat, suami istri dan juga orang-orang yang ada di rumah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sutikman mungkin tentang materi. Gantian ya. Jadi gantian ya. Ditunjuk apa gimana, Ustaz? Apa tunjuk sendiri? Baik, tunjuk tangan ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan ayat. Sebutin ayatnya. Ya udah, sebutin 3 sifat ya seorang pendidik yang sukses, tapi nggak boleh ngeliat buku ya.
Boleh nyontek dulu, habis itu ke atas disebutkan. Ya, silakan Abi. Abi siapa? Abu siapa? Abu Ibrahim, Masya Allah. Ya, silakan Abi. Pertama, Ya. kedua, jangan bergeser-geser untuk berdiri. Dan yang ketiga, jangan langsung marah. Jangan harus bisa mengendalikan kemarahan. Masya Allah, kasih door prize. Barakallahu fiik Abi, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya, insya Allah. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa sih 4 pintu yang perlu kita jaga untuk menjaga fitrah? Ini sesi awal tadi. Ya, silakan Umu yang ada megang anak, silakan. Apa aja Umu? Iya, coba diulang. Pendengaran, penglihatan, asupan, makanan maksudnya ya. Terus dengan siapa kita duduk? Yang jawab siapa? Umu. Ya, silakan boleh. Selanjutnya, diri manusia itu terdiri dari berapa unsur sih? Ya, ya silakan Abi. Apa aja? Masya Allah, kasih door prize. Gimana cara menyayangi anak? Tadi ada 3 ya. Bagaimana cara mengekspresikan kasih sayang kepada anak? Ya, Umi. Yang mau yang 7 tahun ya Umi ya. Boleh, silakan. Gimana? Kurang tepat. Tapi boleh kasih stikernya aja. Stikernya aja ada. Kurang tepat tapi tetap dapat hadiah. 3, apa aja? Ya, Abi, silakan. Ungkapan kata-kata sayang. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sentuhan fisik. Baru sentuhan fisik, cium, peluk, usap itu ya. Jadi itu termasuk dari sentuhan fisik. Boleh, Abi. Ada lagi Ustaz tadinya? Satu lagi. Apa ya? Siapa yang mau mendoakan anaknya di forum ini biar diaminkan yang lain, biar didoakan yang lain juga? Ada yang mau mendoakan anaknya, menyampaikan doa? Ada? Doanya bebas, doa apa aja. Nggak ada yang mau doain anaknya? Saya Umi, silahkan doain anaknya. Ya, kita doakan juga ya. Silakan Umi. Apa harapan Umi terhadap anaknya? Doakan. Agar senantiasa menjaga sholat. Ya Allah, jadikanlah anak Umi ini senantiasa menjaga sholat. Selanjutnya, apa lagi? Ya, ya, itu aja dulu. Masya Allah. Ya, boleh. Jadi menjaga sholat ini termasuk yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Jadi silakan dicari, sebentar saya lihat. Buka surat Ibrahim ya, Abdul Mahad. Buka surat Ibrahim ayat 40. Ya. Itu doa untuk agar anak-anak ya menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau bangunin subuh doain tuh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah, jadikan aku, keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Itu ya. Ini doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.